Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Clara. Buat kalian yang baru mampir di channel aku, Hai, it's me Clara Mutia Maharani. Welcome to my channel and nice to meet you. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan membacakan sebuah cerita mistis seorang pendaki yang mendaki ke salah satu gunung di Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Nah, jadi cerita ini aku ambil dari sumber Instagramnya di @explore_gunung_. Dan cerita ini adalah cerita dari seorang perempuan pendaki bernama Nadia Ridley. Jadi guys, Nadia ini adalah seorang perempuan pendaki yang mengalami kejanggalan saat dia mendaki ke Gunung Lawu tersebut. Penasaran sama ceritanya? Yuk langsung ke ceritanya. Liburan semester telah tiba. Yeay, tahun lalu aku bersama teman-teman sepakat untuk mendaki salah satu gunung di Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Dengan ketinggian 3.265 mdpl, gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian. Aku mendaki bersama 4 temanku, sebut saja Nia, Dimas, Angga, dan Septi. Kita start mendaki jam 10 malam. Oh my god, malam guys. Setelah semua perlengkapan dicek dan sudah siap, langsung registrasi dan berdoa sebelum melakukan pendakian. Lumayan sepi pendakian saat itu, mungkin karena malam. Suhu semakin malam semakin dingin, membuat nafas tersengah-sengah. Sesekali aku dan teman-temanku beristirahat. Di saat aku beristirahat di salah satu pohon besar, di sini aku mulai merasakan banyak mata yang mengawasi. Aku cuma diam dan berdoa semoga gak ada apa-apa. Di sini Nia mulai bertingkah aneh. Dia mulai mual-mual. Padahal waktu berangkat gak sama sekali sakit. Semua dalam keadaan fit. 15 menit istirahat, kami lanjutkan perjalanan ke pos 1. Disertai hujan gerimis, suasana tambah mencekam. Perjalanan ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya sampai di pos 1, kita istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku dingin banget, udah gak kuat. Suhu emang semakin dingin, ditambah hujan gak berhenti-henti. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari kayu bakar. Semoga ada kayu yang bisa dibakar. Aku takut Nia kena hipotermia. Aku mencari kayu bakar seorang diri, karena aku bagi tugas dengan yang lain. Ada yang mendirikan tenda, masak air, dan menemani Nia agar tetap sadar. Aku berjalan cukup lama karena hujan membuat kayu di sekitar basah. Gak aku temui satu orang pun. Tiba-tiba ada kakek tua yang menepuk bahuku. Nduk, arep ning ngendi? Piki mah, kulo ajeng pedas kayu bakar, rencang kulo ajeng. Sejujurnya aku bingung, ini kakek tua asalnya dari mana? Padahal, gak ada satupun orang yang aku temui tadi. Yuwes, ayo mampir nanggu buku. Disi aku ketoke dua kayu garing. Seastu mbah, jenengan daleme pundi? Jere kono. Aku masih berpikir positif, karena ya di Lawu beberapa pos ada warungnya. Siapa tahu Mbak ngajak aku ke warung, atau emang dia tinggal di warung itu. Aku lihat sih kakinya napak, jadi aman-aman aja lah ya. Gak ada 10 menit, aku sampai di gubuk tua dengan lampu teplok di depannya. Baru kali ini aku ke Lawu ada rumah. Mbok, iki ono bocah jaluk kayu, kancane masuk angin. Keluarlah nenek tua berbalut kebaya dan jarik ala zaman dulu. Beliau mempersilahkan aku masuk.
Dalam rumahnya ya biasa aja seperti rumah zaman dulu. Kula nembe tepang teng mriki wonten griya, Mbah. Yo enggak kabeh wong iso ndelok. Aku masih berasumsi positif aja. Mungkin rumah ini harus masuk semak, jadi pada gak tahu kalau ada rumah. Kemudian, aku dibuatin minum dan singkong bakar. Iki diombe sih. Awakmu kesel tanda? Wis, kayak kayune ben dicepake Mbah. Matur suwun, Mbah. Aku langsung meminum kopi dan memakan singkong itu. Mbah, pun tak pandeg nggih kayune. Yo, ayo tak terno ning pos, mongko ndak kesasar. Akhirnya, aku berpamitan. Cium tangan dengan Mbah. Aku masih belum memikirkan hal aneh di sini. Gak ada 10 menit, aku berjalan dan pos 1 sudah terlihat. Dan aku berniat menyapa Mbah. Mbah, kulo langsung riyin. Matur suwun kayune. Saat membalikan badan, aku lihat mbahnya sudah gak ada di belakangku. Aku syok dong, tapi aku mikir mungkin mbahnya udah pulang kali ya. Ya udah, aku samperin deh itu teman-teman. Why? Teman-temanku nggak ada di pos 1. Mereka udah hilang. Aku panik bukan main dong. Akhirnya, aku nunggu beberapa saat sampai ada mas-mas pendaki yang naik. Mas, tahu teman saya nggak? 4 orang gitu. Tadi yang cewek hipo, terus tak tinggal cari kayu. Loh, Mbak, temennya udah dibawa turun tadi. Katanya nunggu mbaknya hilang. Wah, aku syok dong. Kok hilang gimana coba? Orang aku udah izin kalau aku cari kayu bakar. Mas, ini jam berapa? Jam 4:30 pagi, Mbak. Saat itu, aku kaget bukan main. Padahal sepertinya aku nggak ada 30 menit buat ke rumah Mbah. Jam 12, aku benar-benar udah mulai cari kayu bakar. Masa iya sekarang udah jam 4:30 pagi? Akhirnya aku diam dan disambut banyak petugas base camp. Masih bingung dengan perkataan petugas base camp yang bilang begitu. Untung iso balik, Mbak. Jadi saya ini kenapa, Pak? Kok kayaknya cuma jalan 30 menit, balik bisa 4 jam? Si bapak menghela nafas panjang. Jadi gini, kamu baru aja masuk ke dunia lain. Mereka memberimu makan dan minum sebagai bentuk penghormatan dan penarikan agar kamu datang kembali. Suatu saat, kamu bisa saja kembali ke sana dan tidak pulang lagi. Tapi, ada hal yang menjagamu. Hal yang menjagamu lebih tua dari mereka yang mengincarmu. Jadi, tadi setan. Terus saya minum kopi apa? Dan singkongnya? Singkong apa? Duh, singgena toh. Mungkin kamu meminum darah hewan atau darah sesaji. Singkong bisa saja bangkai hewan atau daging sesaji. Kamu melihatnya sebagai makanan yang membuatmu haus mata. Gila nggak sih? Astaga, aku minum darah. Terus, aku sekarang aman-aman aja kan? Enggak, setelah kejadian itu, aku langsung kecanduan naik ke laut. Hampir setahun 6 kali, wajib banget naik ke sana. Kalau gak ke sana, pasti endingnya masuk angin dan benar-benar sakit. Oh iya, kurang lebih penampakan rumahnya kayak gini. Tapi di samping-samping tiang itu ada lampu teflon yang pakai minyak gituan loh. Dalamnya juga masih pakai bambu-bambu. Alasnya masih tanah gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Dan depannya ditumbuhi singkong cabai gitu. Nah, sepulang dari laut, 2 hari setelahnya aku demam tinggi banget.
diperiksain ke dokter, gak ada sakit apa-apa kok. Terus tambahku, aku kena sawan. Aku gak tahu artinya sawan apaan dalam bahasa Indonesia. Pokoknya orang Jawa bilang sawan. Bener-bener demam, gak bisa apa-apa. Malamnya, aku dimimpiin, didatangi kayak patung kayu, tapi bentuk orang gitu. Rambutnya panjang tipis gitu. Dia bilang, "Balekno barangku, kin panggunane." hampir kayak jenglot gini lah orang yang dimimpiin aku. Sumpah, aku takut banget itu waktu dimimpiin gitu. Aku sempat mikir keras, padahal aku gak bawa apapun dari Lawu. Edelweiss gak bawa, apapun gak bawa. Dek, cuma ambil foto aja di situ. Tapi gak tahu dengan teman-temanku yang lain. Aku gak tahu mereka merasakan ini juga atau cuma aku. Akhirnya aku tanyain lah satu-satu dari mereka. Ada gak sih yang bawa barang atau apapun dari Gunung Lawu? Nah, di sini ketemulah jawabannya guys. Ternyata Nia punya indera keenam. Dia bisa lihat-lihat kayak gitu. Sejak dari perjalanan, dia ngerasa berat, karirnya kayak udah ditemplokin gitu. Tapi dia cerita apa-apa sama kita. Dan kebetulan, dia juga lagi menstruasi. Sebenarnya, aku bukan orang yang percaya ginian sih. Tapi aku sadar karena kejadian ini, Ono sing ngetutne dewe. Sopo? Lollipop wireng tenan. Aku nggur meneng. Gak iso opo-opo. Wonge nemplok dinding karirku. Aku arep ngomong, wedi kalian panik. Jadi aku terima meneng. ini gambar dari Nia ya guys. Maybe dia search di Google. Katanya seperti ini penampakan yang nemplok di tas Nia. Jujur nih, aku takut beneran ceritain ini lagi. Sampai di sini, aku masih penasaran kenapa aku yang dijebak dalam dunia mereka. Kenapa gak Nia aja? Ya, bukan gitu maksudku. Kan dia yang ngerti gitu-gituan loh. Kenapa aku? Aku ada salah apa coba? Sampai aku harus makan dan minum. Entah apa yang aku makan dan minum. Selang seminggu kejadian itu, aku pergi ke tempat simbahku dan menceritakan semua kejadian ini sampai tuntas. Dan sampai ku bawa si Nia ini sebagai saksi. Oh iya, mbahku itu tua banget dan paham sama gitu-gituan lah. Dia lahir 1924 dan dia juga punya jimat gitu. Dulu, aku pernah mainin kerisnya waktu TK. Langsung deh, sakit gak sembuh-sembuh. Awakmu mangkat Lawu, gowo sing Mbah Keyo. Hah? Nopo to Mbah? Sing biyen Mbah tahu ngei kayak kuning. Nah, di sini aku baru inget guys. Kalau aku pernah dikasih, dia tahu apaan sama simbahku. Soalnya dulu aku sering kesurupan kalau nonton reog. BTW nih, aku pecinta reog sejati. Jadi kalau kemana-mana pasti nonton. Nah, setelah dikasih ini, aku gak pernah namanya kesurupan. BTW, ini isinya udah dihilangin katanya, jadi aman. Nah, ternyata si penunggu Lawu gak suka aku bawa itu. Kayak benda asing, kamu gak diundang gitu loh. Setelah akhirnya isi dan kuning-kuning itu diilangin, aku diruat dan aku sembuh. Tapi aku takut banget masih ke bawah mimpi. Selang sebulan, aku naik lagi ke Lawu dan benar-benar mohon izin atas kesalahan itu. Aku naik lagi bersama teman-temanku yang sama. Kami semua merasa gak enak lagi pas naik ke Lawu ini. Si Nia bilang bahwa banyak penghuni yang mengawasi gerak-gerik kita. Tapi akhirnya semua selesai. Teror sakit-sakitan gak ada lagi. Mimpi-mimpi pun gak ada lagi.
Aku sempat berdoa di sendang derajat dan harga dalam. Disuruh mbahku, suruh minta maaf. Akhirnya, pendakian itu gak ada gangguan sama sekali, cuma rada merinding aja. BTW guys, aku juga pernah muncak namanya Gunung Burangrang. Buat kalian yang belum nonton vlog aku, buruan ditonton, seru loh. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, ayo subscribe sekarang. Jadi guys, itu dia kisah dari Nadia, seorang wanita pendaki Gunung Lawu yang mengalami sebuah kejanggalan di gunung itu. Jangan pernah takut untuk mencoba mendaki gunung. Asalkan peralatan safety, ada teman yang berpengalaman, dan mental yang kuat, dijamin pendakian pasti aman. Jangan berkata sompral, jagalah sopan santun di gunung ataupun hutan manapun, karena kita adalah tamu. Mereka punya alamnya masing-masing. Buat kalian yang suka aku bikin video kayak gini, kalian juga bisa request di kolom komentar untuk video apa lagi atau cerita apa lagi yang harus aku bahas untuk kalian. So, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk request di kolom komentar. Insya Allah aku bakalan ceritain. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!